perkenalkan, nama saya Marsha. Saya merupakan salah satu founder dari Teman Berobat. Sebenarnya Teman Berobat itu berdirinya belum lama banget ya, baru kayak 3 bulan lah, udah menginjak ke 4 bulan. Nah sebenarnya itu Teman Berobat ini didirikan saya sama partner saya itu karena pengalaman partner saya sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu itu partner saya itu memiliki pengalaman yang sangat amat mengharukan, yaitu di mana dia harus merawat ibunya yang sedang sakit kanker. Nah dari situ ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya yang sudah terbilang cukup oke. Nah seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Tuhan berkehendak lain, ibunya dipanggil Tuhan. Tapi ia cukup bukannya bersyukur juga ya, tapi menjadikan itu sebagai berkah lah, karena ketika ibunya sudah dipanggil Tuhan, ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi nih, dimana ia harus merawat ibunya dengan kayak mengerti alur pengobatan, alur administrasi, jenis obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh ibunya, dan lain sebagainya. Tujuannya itu pasti membantu teman-teman semua untuk memudahkan sih, lebih tepatnya memudahkan teman-teman semua, apalagi teman-teman semua pasti kayak khawatir nih jika mungkin amit-amitnya memiliki pengalaman yang sama dengan partner saya, itu kayak khawatir jika ia meninggalkan pekerjaannya nanti finansialnya kurang atau mungkin kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Jadi menggunakan jasa Teman Berobat untuk kayak menemani teman-teman, terus mulai dari mengurus obat mungkin, mengurus administrasi, menemani kayak rawat inap atau IGD, kontrol poli atau kontrol kesehatan, kita itu bisa. Sekarang juga kita ada layanan home care yang semakin memudahkan teman-teman jika ingin melakukan pengobatan dari rumah atau melakukan kayak suntik vitamin dan lain-lain pun kami bisa, gitu sih. Sebenarnya untuk layanan caregiver ini pastinya bisa dilakukan dengan jangka panjang. Service atau layanan jangka panjang itu biasanya pasien-pasien yang kayak memiliki riwayat penyakit seperti darah tinggi, yang mengharuskan mereka tuh kontrol ke rumah sakit misalnya seminggu 2 kali untuk kayak melakukan pengobatan secara rutin. Terus juga biasanya kayak pasien yang harus cuci darah mungkin kayak seminggu harus ke rumah sakit 2 kali. Kami juga menemani, dan biasanya setelah selesai konsultasi di rumah sakit itu, pihak kami dari caregiver maupun perawat kami juga pasti akan menuliskan seperti resume ya, yang akan kita kirimkan ke pihak pasien berupa chat PDF gitu loh. Jadi kayak ringkasan apa aja nih yang tadi dokter katakan ke kita. Jadi caregiver itu sebenarnya menemani dan memudahkan pasien dalam mencerna kata-kata medis yang mungkin kan kita sendiri juga belum tentu mengerti gitu kan. Sebenarnya untuk sosialisasi caregiver ke masyarakat ini menurut saya tuh tidak begitu sulit sih, karena kan pasti nama layanan kita juga Teman Berobat, yang pastinya teman-teman juga pasti sudah mengetahui lah Teman Berobat itu ya dalam bahasa Indonesia dan mudah dimengerti, yaitu teman ketika kalian berobat gitu. Jadi pasti udah langsung to the point gitu loh makna dari Teman Berobat. Terus juga sosialisasi ke masyarakat juga mulai dari media sosial, kan pasti teman-teman semua menggunakan media sosial. Lalu juga kita sering mengunggah nih walaupun kita baru 3 bulan, dan sekarang tuh saya dan partner masih mengurus dokumen legalitas agar teman-teman semua semakin percaya nih ke Teman Berobat. Jadi menurut saya tidak sulit sih, pasti dengan konten-konten edukatif pasti juga teman-teman mengetahui nih apa makna sama tujuan yang kita ingin sampaikan ke teman-teman semua. Seiring dengan berjalannya waktu, kita pasti sosialisasikan ke rumah sakit, karena kan pasti dari pihak saya dan partner saya juga ingin bekerja sama dengan rumah sakit ya, karena kan sebenarnya caregiver ini tuh pasien juga, karena kan caregiver ini yang menemani pasien mulai dari cek kesehatan, kontrol kesehatan, dan lain-lain. Jadi caregiver ini tuh ibaratnya mengetahui lah riwayat kesehatan pasien dengan menemani pasien tuh dari awal banget sampai selesai pengobatan gitu. Berharap agar pasien kita tuh tidak ke rumah sakit, yaitu sehat dan aman lah di tubuhnya. Paling jika emang ke rumah sakit untuk antri untuk membeli vitamin juga bisa sih Kak. Jadi bener-bener ya pokoknya kita aman aja melakukan semuanya gitu. Oke, harapan untuk caregiver ini sebenarnya kayak
saya dan partner saya pastinya tidak ingin teman-teman semua mengabaikan orang yang kalian cintai atau sayangi atau apalah itu, tapi kita juga membuka jasa atau layanan ini tuh dengan harapan memudahkan teman-teman semua. Jadi maka dari itu saya berharap semoga caregiver ini diterima di masyarakat tanpa menimbulkan stigma-stigma negatif sih pastinya, kayak stigma mengenai tidak sayang sama orang yang kalian cintai atau mengabaikan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi ini justru memudahkan kalian dan membantu menemani kalian yang membutuhkan mungkin moral support yang sedang kayak tidak di suasana yang baik-baik saja dan lain-lain. Kita ngebahas nih, ini dari pasien, yaitu kakaknya sendiri, Anissa di Jakarta. Overall aman? Iya, overall aman. Iya. Dia udah normal kan? Ya udah normal sih. Apa? Cuma parunya berarti batasnya normal, besar buat jantungnya normal juga. Perkenalkan, saya Tia, salah satu founder dari Teman Berobat. Untuk menjadi caregiver itu sendiri sebenarnya tidak harus memiliki latar belakang khusus untuk medis, karena caregiver itu sendiri bisa dilakukan oleh orang umum. Cuma di Teman Berobat, kita mempunyai SOP atau standar untuk pelayanan terkait hospitality atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan pasien, terutama untuk menjaga pasien itu sendiri agar terjaga kesterilannya. Apalagi pasien-pasien yang kita temani adalah pasien-pasien yang sering berobat ke rumah sakit. Jadi kita harus menjaga keamanan diri kita sendiri sebagai caregiver atau keamanan dan kenyamanan pasien. Jadi sebenarnya siapapun bisa untuk menjadi caregiver, tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menjaga agar kita caregiver aman dan kita tidak menularkan juga penyakit atau yang infeksius kepada pasien itu sendiri. Jadi harapannya pasien sudah sakit atau pasien lagi sakit, kita tidak menambah yang infeksius sih ke pasien itu sendiri. Jadi dari kita untuk caregiver Teman Berobat memang kita mensyaratkan agar tidak jijian, karena kita tidak bisa pilih-pilih pasien dan kita tidak bisa menyamaratakan kondisi pasien. Ada memang pasien yang tidak mengalami mual dan muntah, namun ada tiba-tiba yang pasien di saat-saat tertentu tiba-tiba mual dan muntah. Jadi kita sebagai caregiver itu harus siap sedia dengan kondisi pasien. Jadi syarat utama kita adalah tidak jijian sih untuk menjadi caregiver itu sendiri, agar kita tidak bisa milih-milih pasien, harus pasien bersih terus yang kita layani atau harus pasien yang tidak dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak. Jadi kita menerima semua pasien kecuali pasien-pasien yang memang infeksius. Jadi kita akan tanyakan dulu riwayat dari pasiennya itu apa. Harapan khususnya sebagai caregiver bisa diterima luas oleh banyak orang ya, apalagi terkait masalah jasa. Jadi saya inginnya masyarakat sih lebih terbuka, apalagi tentang jasa-jasa seperti ini. Harapannya memang inginnya sih jasa ini bisa lebih dihargai sih, itu aja.